Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Perkenalkan diri dulu, J, sebelum saya mulai untuk sesi diskusi. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, jadi kita saling diskusi saja apa yang nanti Bapak Ibu ketik jumpai di lapangan, nanti sambil saya juga berbagi pengalaman juga, nanti kita biar lebih hidup, kita saling berdiskusi bareng saja untuk terkait public speaking untuk guru ini, seperti itu. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk perkenalan diri dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sofi, nama saya Noralia. Untuk kegiatannya sehari-harinya adalah selain ibu dari 3 orang anak juga. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 8 Semarang. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu tindakan atau pergi ke Jawa Tengah, ke kota Semarang, nanti dapat mampir ke sekolah kami atau mungkin ke rumah saya juga diperbolehkan. Kebetulan hari ini diberikan kesempatan oleh guru inovatif untuk membantu Bapak Ibu dalam mengatasi kesulitan atau berbagi pengalaman juga untuk terkait bagaimana sih menjadi seorang guru yang sekaligus sebagai seorang public speaker. Ini saya izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Bentar. Nanti untuk materinya akan saya sampaikan lewat Bu Sofi. Nanti ketika Bapak Ibu memang sangat membutuhkan untuk materi ini dapat nanti dibaca-baca sendiri lagi juga. Untuk materinya akan saya share lewat Bu Sofi saja. Nanti biar Bu Sofi lebih mengkoordinasikan ke Bapak Ibu semuanya. Di sini semuanya adalah Bapak Ibu guru yang sebagai peserta itu tutor gitu ya. Betul ya Bu Sofi ya? Betul, ada yang Hmm. tutor, ada juga yang guru sekolah. Oh gitu, tutor dan guru sekolah ya gitu. Oke, Betul. kita ambil secara umum saja ya, karena ini adalah untuk kemampuan berbicara untuk guru. Jadi bukan hanya sebenarnya bukan hanya guru saja sih, untuk semuanya itu perlu menggunakan atau memiliki public speaking yang bagus. Jadi di sini nanti ada beberapa teknik public speaking yang dapat Bapak Ibu guru terapkan di kelas Bapak Ibu guru agar kondisi kelasnya itu lebih hidup dan lebih apa namanya ya lebih 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 menyenangkan ketika nanti Bapak Ibu ada di kelas. Nah, ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas di sini adalah yang pertama adalah terkait manfaat public speaking untuk guru, ada beberapa teknik public speaking yang efektif. Lalu antara yang biasa kita sering temui adalah cara mengatasi rasa gugup dan grogi ketika Bapak Ibu sudah menemui siswa di kelas dan bagaimana strategi menyampaikan materi dengan baik dan jelas, serta yang terakhir adalah tips untuk membangun kepercayaan diri. Sebenarnya kalau di sini saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah memiliki kemampuan berbicara dan saya yakin sekali pasti untuk manajemen kelasnya juga Bapak Ibu sudah luar biasa. Hanya saja nanti kita di sini adalah sedikit menguatkan karena di sini saya tidak ingin menggurui, sekali lagi saya tidak ingin menggurui karena Bapak Ibu sudah mempunyai basic, karena Bapak Ibu sudah seorang guru pasti memiliki basic untuk memiliki manajemen kelas yang bagus. Jadi dengan kata lain public speaking ini nantinya adalah arahannya bagaimana kita memanajemen atau memanajerial kelas kita atau ruangan kita atau peserta yang sedang kita berikan tutorialnya gitu. Nah, pertama yang kita akan bahas adalah tentang manfaat public speaking. Jadi untuk public speaking untuk guru itu banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu nanti dapat mengkondisikan kelas Bapak Ibu, selain itu juga kita dapat membangun kepercayaan dengan siswa. Ketika kelas itu sudah terkondisikan dengan baik, biasanya itu anak-anak akan semakin percaya dengan kita. Oh, ternyata gurunya itu pintar untuk mengambil hatinya siswa. Oh, gurunya itu ternyata pintar untuk mengkondisikan anak. Kadang kan kalau misalnya kita mengajar di kelas, apalagi kalau di sekolah itu kan kelasnya kelas besar ya Bapak Ibu ya. Ada lebih dari 20 anak yang kita ajar. Nah, pastinya tiap anak itu karakteristiknya beda-beda. Ada yang diajar itu anteng, ada yang diajar itu ngobrol sendiri, ada yang diajar mungkin main games dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru itu harus pintar-pintarnya untuk membuat anak didik kita itu fokus pada kita dan meninggalkan segala sesuatu selain diri kita.
Jadi gamesnya ditinggalkan, ngobrol sama temennya ditinggalkan, atau mungkin mainan-mainan yang lainnya ditinggalkan. Apalagi untuk kelas-kelas yang kecil, Bapak Ibu ya, kelas usia anak usia dini atau usia dasar itu sangat memang butuh effort sekali untuk memanajemen kelas daripada untuk siswa yang kelas besar atau siswa SMP dan siswa SMA. Tetapi ketika kita sudah bisa memanajemen kelas, nah dengan kata lain itu ada kepercayaan Pak oleh siswa pada guru tersebut. Nantinya apa? Efeknya adalah ketika siswa itu sudah percaya dengan gurunya, sudah yakin dengan gurunya, maka kemampuan ini nantinya akan menimbulkan efek sampingnya, yaitu apa? Meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Nah, di sini nanti interaksinya tidak hanya sekedar sebatas hanya guru dan murid saja, tetapi juga mungkin antar sebatas teman. Jadi rasanya itu siswa menganggap gurunya itu sebagai seorang teman. Bisa menjadi sesi curhat, bisa menjadi sesi untuk mengeluarkan unek-unek atau mungkin bertanya tentang mata pelajaran lain dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu menjadi seorang siswa. Nah, Bapak Ibu mendapatkan seorang guru itu tidak bisa mengendalikan kelas. Dengan Bapak Ibu mendapatkan seorang guru di mata pelajaran yang sama, tetapi pengendalian kelasnya bagus. Pastikan akan rasanya berbeda. Bapak Ibu posisinya sebagai siswa nih. Jadi memposisikan diri Bapak Ibu sebagai seorang siswa. Kita posisinya mendapat dua guru di mata yang sama, tetapi yang satu dia pengendalian kelasnya itu bagus, yang satunya tidak. Nah, pasti Bapak Ibu akan merasa nyaman dengan guru yang pengendalian kelasnya bagus. Karena apa? Ketika dia pengendalian kelasnya bagus, otomatis materi pelajaran yang tersampaikan itu dapat diterima siswa dengan baik. Siswa lebih mudah untuk mendengar, siswa lebih mudah untuk memahami ketika ada pertanyaan, siswa itu saling mendengarkan satu sama lain dan seterusnya. Nah, beda halnya ketika Bapak Ibu guru sebagai seorang siswa mendapati guru itu kalau ada anak didiknya yang rame dijarke atau dibiarkan. Ada anak didiknya yang dia ngobrol sendiri atau main game dibiarkan. Pasti itu akan merasa sangat tidak nyaman sekali. Nah, jadi di sini adalah menguatkan reputasi profesional. Dalam hal ini adalah kompetensi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Lalu yang ketiga, menginspirasi siswa. Nah, ketika Bapak Ibu guru dapat mengendalikan kelas, punya public speaking yang bagus, penjelasannya enak, penjelasannya itu mudah dimengerti, maka siswa itu akan datang sendirinya kepada Bapak Ibu guru, akan sangat senang mengikuti kelas Bapak Ibu, dan bahkan akan sangat dinanti-nanti di kelasnya atau mata pelajarannya Bapak Ibu guru. Jadi di sini adalah poin pentingnya adalah ketika Bapak Ibu mudah untuk menyampaikan, jelas untuk menyampaikan, tidak bertele-tele, tidak rumit, langsung fokus pada tujuan. Bapak Ibu mau menjelaskan materi apa itu langsung fokus. Nah, anak-anak itu semakin mudah untuk memahami mata pelajaran. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah ketika mata pelajaran Bapak Ibu guru itu tiba, maka anak itu akan semakin dinanti-nanti. Ayo Bu, masuk kelas. Ayo Pak, masuk kelas. Ayo Pak, belajar ini. Jadi tidak menghindari lagi mata pelajaran Bapak Ibu, tetapi mata pelajaran itu akan sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para siswa. Itulah yang dinamakan menginspirasi siswa. Jadi di sini menciptakan sebuah lingkungan belajar yang positif, yang bersemangat, yang dia itu sangat senang ketika dia itu belajar. Jadi cara menumbuhkan siswa itu senang belajar itu gampang. Kita mulai dari diri dulu sebagai seorang guru. Mampu nggak menyampaikan materi dengan jelas, mampu nggak menyampaikan materi dengan efektif dan efisien. Terkadang kita mungkin menguasai materi. Banyak saya temui guru itu pinter dalam menguasai materi, tapi ketika menyampaikan beliaunya itu mungkin belibet atau bertele-tele. Nah, itu kadang anak yang kurang suka, Bapak Ibu. Jadi anak itu memang lebih suka kalau kita langsung to the point ke aslinya. Misalkan tidak to the point, ada ceritanya. Nah, kita sampaikan dengan begitu indah, storyteller. Atau mungkin yang paling anak-anak sangat sukai adalah yang aplikatif, yang sering mereka lakukan. Sebagai contoh, misalkan kita belajar tentang, saya ambil contoh karena saya adalah seorang guru IPA, saya belajar tentang sistem pencernaan. Nah, Bapak Ibu bisa
buat yang secara efektif medianya itu adalah diri siswa sendiri. Anak-anak silakan perhatikan tubuh kalian. Nah, perhatikan tubuh kalian. Kalian kalau makan itu alurnya gimana? Coba kalian bayangkan ketika kalian makan itu prosesnya dari mana, dari organ apa. Nah, ini yang bisa memicu siswa untuk tertarik dengan mata pelajaran Anda. Jadi mereka nanti bayangkan, oh saya makan lewat mulut. Di mulut nanti setelah saya di mulut nanti saya kunyah. Setelah itu saya telan. Saya telan lewat kerongkongan. Di kerongkongan saya merasa kenyang karena makanan masuk ke lambung. Nanti setelah saya kenyang, makanan telah di lambung, nanti ada melewati usus, lalu keluar ampasnya lewat yang namanya anus. Nah, ini mereka itu nanti akan lebih interest Bapak Ibu karena mereka itu medianya adalah media belajarnya tubuh mereka sendiri dan kasus yang diberikan oleh guru-gurunya itu dia adalah kontekstual berdasarkan apa yang dialami atau apa yang sering dia lakukan sehari-hari. Beda halnya kalau Bapak Ibu memberikan suatu permasalahan yang anak-anak kurang bisa memahaminya. Sebagai contoh, seorang anak usia SMP diminta untuk membayangkan apa namanya ya, diberikan soal mengukur jarak dari kota dari rumah tinggalnya ke Borobudur. Padahal anak tersebut tidak pernah yang namanya ke Candi Borobudur. Maka dia tidak akan pernah bisa membayangkan, misalkan guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Buatlah kalimat deskripsi tentang piknik atau mungkin ceritakan pengalaman kalian wisata di Candi Borobudur. Padahal nggak semua siswa pernah membayangkan Candi Borobudur, maka itu akan sangat susah untuk siswa. Kecuali kalau kita ubah, buatlah cerita pengalaman kalian berwisata ke suatu tempat yang pernah kalian kunjungi dan sampai sekarang ini masih ada di benak kalian, maka dia itu akan berlomba-lomba untuk menceritakan. Jadi tempatnya tidak usah fokus pada satu tempat, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu nanti anak-anak bisa mengeksplor sendiri sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Inilah yang diharapkan dari public speaking oleh guru. Jadi kemampuan berbicara oleh guru itu yang pertama adalah mencari celah. Ketika nanti menjelaskan materi hubungkanlah dengan kontekstualnya siswa. Apa yang sering dialami oleh siswa sehari-harinya. Nah, ini ada beberapa teknik public speaking Bapak Ibu. Yang pertama adalah komunikasi tubuh. Jadi seperti saya lakukan saat ini, saya kalau misalkan berbicara itu pasti tangannya gerak. Nah, ini adalah untuk mengungkapkan bahwa segala panca indera saya itu semuanya adalah mempunyai kegiatan. Jadi komunikasi tubuh itu penting. Misalkan tanya jawab dengan siswa, lakukan yang namanya eye contact. Mas mau tanya apa? Nah, misalkan mau menjawab apa gitu. Nanti ada eye contact antara pembicara dengan audiens. Jangan kalau misalnya kita menerangkan kita madepnya ke atas atau ke kanan, ke kiri, kita tidak memperhatikan siswa kita, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi adanya eye contact itu untuk mengontrol atau memanajemen siswa kita. Kita harus sebagai seorang guru, matanya itu harus mata elang. Walaupun hanya cuma kita punya dua panca indera, dua indera penglihatan, tapi kita bisa melihat semua kelas, semua isi kelas itu. Jadi ada anak yang sedang main HP ya kelihatan, ada anak yang sedang ngobrol sendiri ya kelihatan, ada anak yang sedang mungkin utak-utak apa ya kelihatan dan seterusnya. Misalkan kita sedang menjelaskan, ada anak di bagian pojok sedang main HP. Anak-anak, ayo, itu Mas, HP-nya ditaruh. Nah, itu langsung berarti seperti itulah yang kita bisa terapkan pada siswa. Ada yang ngomong sendiri, ayo, ngomongnya udah selesai belum? Nah, itu nanti kita bisa langsung melanjutkan penjelasan materinya. Jadi ketika melihat anak kita sudah keluar kendali, silakan kita ambil jeda terlebih dahulu. Ambil jeda itu maksudnya apa? Ambil jeda untuk melakukan yang namanya re-management atau manajemen ulang anak siswa kita agar kembali fokus dengan diri kita. Yang kedua adalah memberikan jeda pada diri kita sendiri. Jadi memberikan jeda pada kita sendiri itu maksudnya adalah kita diam sebentar. Ketika awalnya kita berbicara seperti ini tiba-tiba diam, pasti nanti siswa yang lain itu akan membantu kelas untuk akan terkondisikan. Jadi misalnya kita ngobrol nih, menjelaskan nih, kita lihat ada anak kita yang ngobrol sendiri, kita diam aja, diam. Pasti anak yang lain tadi yang fokus mendengarkan pasti kan
Bu Nora lagi jelaskan nih, jangan ngobrol sendiri, pasti kayak gitu. Nah, itu yang namanya teknik public speaking untuk memberikan jeda Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengajar di kelas, ketika ada anak rame, ambillah jeda untuk Bapak Ibu guru untuk berhenti sebentar. Gunanya apa? Agar anak-anak yang tadi awalnya berisik atau rame atau apa kembali ke fokusnya yang semula. Itu yang pertama. Nah, ini nanti bisa menggunakan yang namanya komunikasi tubuh, bisa menggunakan tangan, kita tunjuk, yuk. Nah, itu juga bisa. Jadi kita tunjuk tangan kita, jari kita, ayo. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin dengan mata kita melihat terus siswa kita yang sedang ngobrol. Pasti lama-kelamaan siswa kita akan merasa rikuh, tidak enak, atau apa. Kenapa ya kok saya dilihatin Bu Nura terus, kok saya ngobrol sendiri. Oh, saya main game. Jadi mata melihat, tangan bisa digunakan, mulut pun juga bisa digunakan. Yaitu tadi ya, kita diam sejenak. Lalu yang kedua, persiapan yang matang. Nah, Bapak Ibu ketika sedang atau akan menjelaskan materi di kelas, pasti Bapak Ibu PD itu bisa muncul kalau Bapak Ibu menguasai materi yang Bapak Ibu akan sampaikan. Contoh nih, Bapak Ibu guru bahasa Indonesia. Besok mau menjelaskan tentang teks prosedur. Tapi Bapak Ibu tidak pernah sama sekali yang membuat yang namanya teks prosedur. Pasti nanti di tengah pembelajaran Bapak Ibu itu akan kelabaan. Apalagi anak kalau misalkan tanya itu kadang di luar nalar, tidak masuk logika. Nah, itu siap-siap saja. Nah, ketika Bapak Ibu persiapannya tidak matang, maka ketika nanti Bapak Ibu diserang oleh siswa pertanyaan-pertanyaan, pasti nanti tidak bisa menjawab dan akhirnya grogi dan akhirnya cukup tidak jadi menjelaskan. Nah, caranya persiapannya matang itu Bapak Ibu harus siap yang namanya materi. Materinya harus komplit, harus menguasai benar-benar semuanya, baik itu antara materi, soal, dan seterusnya. Lalu, kalau misalkan Bapak Ibu tidak yakin nih, sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, Bapak Ibu latihan. Biasanya kalau misalkan saya mau ada kegiatan yang saya tidak paham pesertanya seperti kegiatan saat ini, saya latihan dulu Bapak Ibu. Latihannya di mana? Saya latihannya di depan cermin. Saya punya skrip, jadi persiapan yang matang ini mungkin kita buat yang namanya poin-poin penerangan, poin-poin penjelasan. Misalkan saya besok mau menjelaskan tentang sistem ekskresi. Apa saja yang saya jelaskan ya? Yang pertama, mungkin organ ekskresi. Saya buat poin-poinnya. Yang kedua, fungsinya. Yang ketiga, alur pembuatan proses pembuatan urin. Yang keempat, gangguan pada organ. Yang kelima, cara mengatasi. Oh, saya punya poin-poinnya. Jadi seperti mind map. Dan nanti ketika saya menjelaskan kepada siswa, saya nyontek nih, tapi saya nyonteknya cuma intip-intip. Oh, saya habis organ nanti bahas fungsinya. Oh, habis ini, habis ini. Jadi tidak ada materi yang terlewat dan penguasaan materi lebih matang. Nah, yang berikutnya tadi seperti saya sampaikan latihan beberapa hari sebelumnya untuk melihat bahasa kita, struktur kalimat yang kita pilih dan seterusnya itu apakah sudah dapat dipahami oleh siswa atau belum. Kalau perlu, Bapak Ibu bisa membuat yang namanya tidak hanya poin-poinnya saja, tapi membuat teksnya juga. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih kurang pede, bisa menghafalkan teks tersebut. Atau mungkin kita bisa mengimprovisasinya juga. Jadi intinya adalah persiapan yang matang. Lalu yang berikutnya, storytelling. Jadi kita gunakan yang namanya kekuatan cerita untuk mengaitkan pesan dengan emosi. Jadi membangun ikatan dengan yang kuat dengan pendengarnya. Kita kalau misalkan anak-anak itu, apalagi untuk anak-anak yang usia dasar, usia dini sampai SMP bahkan itu masih suka kalau misalkan ngajar kita itu sambil storytelling. Contohnya gini, kita belajar tentang gangguan pada pencernaan makanan. Pernah itu enggak nonton TV enggak? Apa Bu? Itu loh berita artis-artis sekarang yang meninggal mendadak. Oh, gara-gara itu ya Bu ya ini ya. Enggak, itu loh ada artis X yang meninggal gara-gara penyakit GERD. Tahu penyakit GERD enggak? Enggak tahu Bu. Nah, nanti seperti itu nanti akan ada timbal balik. Jadi berdasarkan cerita yang kita alami, kita sampaikan kepada siswa ini namanya storytelling. Dan nanti kita picu-picu dengan pertanyaan pacuan tadi. Jadi kalian pernah nonton TV enggak? Nah, itu pertanyaan pertama. Enggak, pernah Bu. Pernah nonton berita gosip? Pernah, Bu. Nah, gosip yang sedang viral sekarang apa? Oh, artis ini meninggal, Bu, dadaan karena penyakit ini, Bu. Nah, kenapa kok bisa kena penyakit itu? Nah, nanti anak-anak nanti akan ada yang namanya interaksi.
lewat storytelling tadi itu bisa membuat yang namanya pembelajaran menjadi aktif dan kreatif. Lalu yang berikutnya yang sangat amat penting di sini adalah intonasi suara. Nah, ini memang harus kita butuh latihan ekstra Bapak Ibu. Jadi yang namanya mengelola kelas besar itu tidak bisa kalau kita menggunakan yang namanya intonasi yang rendah. Jadi bagi mungkin kita yang mempunyai suara yang kecil, yang mungkin orang yang lemah lembut, memang agak susah untuk bisa mengendalikan kelas yang besar. Tetapi ini bisa dilakukan jika kita sering latihan berulang-ulang. Jadi meningkatkan volume suara kita. Jadi kalau siswa itu suara volume kita itu besar dan jelas, itu biasanya anak-anak lebih memperhatikan atau fokus ke kita. Lain halnya ketika guru itu menjelaskan dengan gremeng. Gremeng itu artinya yang dengar itu hanya siswa yang bagian depan saja, yang baris kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak dengar sama sekali. Maka kalau misalkan karena dia nggak dengar ibu itu bicara apa, ya udahlah aku nyari kegiatan sendiri. Nah itu akan memicu siswa untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi memang intonasi suara itu wajib wajib dipersiapkan ketika kita akan melakukan public speaking di depan siswa kita. Nah, ini bisa dilatih Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memang kondisinya suaranya itu lembut, suaranya itu kecil, kita bisa mulai latihan-latihan. Latihan tangga nada aja seperti kita nyanyi do, re, mi, fa. Nah, dengan begitu nanti kita akan terbiasa untuk mencapai nada tinggi itu tadi. Nah, ketika nada tinggi itu otomatis akan memperbesar pita suara kita. Suara kita akan menjadi lebih lantang dan lebih keras sehingga kita masih bisa untuk melakukan manajemen kelas di siswa kita. Nah, berikutnya bagaimana caranya sih untuk mengatasi rasa gugup dan grogi? Sebenarnya ini hampir sama dengan teknik public speaking tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terpenting dan yang sering saya lakukan adalah ketika kita ada rasa grogi dan gugup itu manusiawi Bapak Ibu. Tetapi itu semua dapat teratasi. Dengan apa? Yang pertama, ketika kita sudah mempunyai persiapan yang matang, pasti kita akan pede. Alah, nanti saya sudah menguasai materi. Nanti kalau ada pertanyaan, saya pasti bisa jawab. Nah, ini secara nggak langsung, pastinya grogi dan gugup itu akan hilang. Nah, persiapan materi ini poin-poinnya apa saja? Bapak Ibu dapat menyiapkan yang namanya poin-poin materi yang nanti akan dijelaskan. Kalau poin-poin itu ternyata masih kurang, Bapak Ibu dapat membuat yang namanya ringkasan materi yang nantinya akan Bapak Ibu jelaskan. Nah, setelah ringkasan materi oke atau poin tadi oke, Bapak Ibu sebelum-sebelumnya silakan berlatih untuk bagaimana menyampaikan materi tersebut seakan-akan audiensnya itu ada di depan Bapak Ibu, tapi latihannya di depan kaca agar kita tahu, oh mimik saya betul, oh saya kurang senyum, oh saya intonasinya kurang tinggi dan seterusnya. Jadi ada yang namanya persiapan. Ketika kita persiapannya sudah oke, insya Allah nanti rasa gugup dan grogi akan hilang. Lalu yang kedua, pastikan Bapak Ibu ketika nanti akan presentasi atau melakukan penjelasan kepada siswa, kita harus punya pikiran positif. Pikiran positifnya itu apa? Saya mampu, saya bisa, saya menguasai materi, saya tidak akan salah dalam menyampaikan materi ke siswa. Jikalaupun nanti saya tidak bisa menjawab, saya akan mencari informasi terbaru untuk menjawabnya di pertemuan berikutnya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu guru yang nantinya bisa Bapak Ibu lakukan. Misalkan ada siswa yang bertanya, Bu, ini, Bapak Ibu nggak tahu jawabannya. Jangan langsung grogi, jangan langsung bingung. Cukup jawab seperti ini saja. Oh iya, nanti kita cari jawabannya bareng-bareng di pertemuan berikutnya. Yuk. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin, oke, coba kita lemparkan kembali kepada siswa. Oh, siswa Mas ini, Mas A, ada pertanyaan ini anak-anak. Mungkin ada yang bisa bantu Bu Nora untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, nanti kalau misalkan ada yang bantu, nanti akan saya berikan tambahan nilai. Nah, itu cara yang paling ampuh Bapak Ibu untuk ketika nanti ada anak yang bertanya kepada kita kurang paham atau mungkin kurang yakin pada jawabannya. Kita lempar saja ke anak lagi. Jadi pertanyaan dari anak kita lemparkan kembali ke anak. Nah, biar anak-anak yang nyari. Anak-anak kok nyari kan pinter nih, nyari googling, nyari apa. Nanti biar anak-anak yang cari, Bapak Ibu tinggal menyimpulkan dan memberi konfirmasi jawaban yang benar. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi
Ada dua teknik, Bapak Ibu bisa menyampaikan, oke Mas, pertanyaan ini kita simpan dahulu ya. Nanti kita sama-sama mencari jawabannya di pertemuan berikutnya. Nah, sambil ada jeda nih pertemuan ini dan pertemuan berikutnya, Bapak Ibu nanti bisa sambil nyari-nyari info. Dan nanti di pertemuan berikutnya, hutang dengan siswa tadi bisa terlunasi. Atau mungkin cara yang kedua yaitu kita lemparkan kembali pertanyaan tersebut ke siswa lain. Nah, mungkin ada siswa lain yang bisa membantu menjawab pertanyaan temannya tadi. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak usah grogi, tidak usah apa namanya ya gugup ketika menerima atau terjadi hal demikian di kelas Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah ketika, dan ini yang sering saya laksanakan, ketika Bapak Ibu akan melaksanakan presentasi atau berbicara di depan publik, di depan orang banyak, sudah lihat pesertanya sekian banyak, itu pasti grogi. Nah, caranya adalah Bapak Ibu tenangkan diri dulu. Ambil nafas dalam-dalam. Kalau yang muslim silahkan nanti membaca bismillah. Nah, itu yang sering saya lakukan. Ambil nafas dulu, kita tenangkan jantung kita. Sampai kita sudah tenang, kalau sudah nanti kita baru maju ke depan untuk menyapa audiens, untuk bisa berinteraksi dengan audiens. Jadi itu adalah cara terakhir untuk bagaimana cara kita untuk mengatasi gugup dan grogi ketika Bapak Ibu sudah ada di depan audiens yang sekian banyak orang. Oke. Dan yang terakhir adalah yang berikutnya adalah bagaimana sih menyampaikan materi dengan baik yang jelas. Nah, ini untuk bagi para Bapak Ibu guru, yang terpenting adalah siswa itu suka kalau kita menyampaikannya tidak bertele-tele Bapak Ibu. Boleh sesuai dengan materi, boleh semua itu berdasarkan konsep, tetapi jangan sampai membingungkan siswa. Dan jangan sampai yang bahasanya membuat siswa itu tidak paham. Misalkan gini, Bapak Ibu ngajar di kelas 1 SD. Ada yang tanya apa ya kelas 1 ya? Ada yang tanya sesuatu. Bapak Ibu menjelaskannya pakai bahasa anak-anak gede. Ya jelas anak tersebut tidak paham, akal paham. Nah, atau mungkin Bapak Ibu sebagai pengajar matematika. Kalau matematika kan rumusnya banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ada siswa yang tanya, Bapak Ibu jelaskan penggunakan rumus tadi terlalu konsep, terlalu teoritis, yang caranya itu panjang kali lebar kali tinggi, jadi sangat amat panjang sekali. Nah, itu akan membuat siswa itu bosan. Anak-anak itu suka yang singkat, padat, dan jelas. Jadi membuat struktur yang singkat, padat, dan jelas sekali. Dan anak-anak itu sangat suka yang namanya jembatan keledai. Apalagi Bapak Ibu yang sekarang mengajar tutor di bimbingan belajar itu, anak-anak itu di bimbingan belajar itu lebih, kenapa kok dia mencari bimbingan belajar? Yang pertama adalah ketika di kelas itu jumlah kelasnya adalah kelas gemuk. Jadi guru itu belum tentu bisa memperhatikan atau perhatian dengan semua siswanya. Mungkin ada yang tanya, ketika nanti Bapak Ibu guru memberikan soal, anak-anak mengerjakan nih, anak-anak ada yang nggak bisa, Bu tanya Bu, Bu tanya Bu. Jadi satu guru itu diperebutkan oleh banyak siswa, tetapi lain halnya dengan ditutor. Kalau ditutor itu dia itu adalah apa namanya ya, kelasnya pasti kelas kecil karena ada batas mini maksimal kelasnya, mungkin 10 sudah maksimal. Jadi satu guru itu hanya dikerubungi hanya beberapa siswa saja, dan ini jauh lebih efektif daripada yang tadi ya, satu siswa dikerubungi oleh kelas besar tadi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan juga. Nah, kalau sudah, yang terpenting di sini kenapa kok anak-anak itu milih melaksanakan pembelajaran di bimbel. Yang kedua ada tadi ya, yang pertama kelasnya itu lebih kecil, jadi fokus pada siswa itu jauh lebih banyak dan lebih lama. Yang kedua adalah karena di bimbel itu biasanya ada trik dan tips untuk mengerjakan soal dengan mudah. Yang kalau di sekolah itu dikerjakannya dengan panjang kayak lebar tadi, misalkan satu soal matematika itu biasanya bisa satu lembar halaman, tapi kok di bimbingan belajar kita berikan yang namanya jembatan keledai, yang namanya tips dan trik tadi, itu yang Bapak Ibu perlu laksanakan. Bapak Ibu cukup mencarinya di YouTube aja, cara mengerjakan ini dengan mudah, cara mengerjakan ini dengan jembatan keledai. Kalau saya banyaknya jembatan keledai Bapak Ibu. Nah, karena memang saya pribadi dulu sebelum jadi seorang guru adalah pengajar bimbel juga di bimbingan belajar Primagama. Jadi memang kalau di bimbingan belajar kami itu sangat menonjolkan yang namanya tips dan trik tadi, trik-trik hebat, trik-trik cerdas. Nah, ketika saya sampaikan trik-trik ini, nah itu sangat lebih mudah untuk tersampaikan kepada siswa, dan siswa itu akan lebih tertarik Bapak Ibu. Karena apa? Ketika anak-anak ujian itu kan beradu cepat dan tepat. Nah,
cepatnya ini yang biasanya di sekolah itu tidak diperoleh. Karena apa? Kalau di sekolah itu kan gurunya menjelaskan berdasarkan konsep atau teori yang ada di buku atau materi yang lainnya. Tapi kalau di bimbel itu biasanya memang ada tips dan trik yang khususnya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu gali lagi, banyak-banyakkanlah mencari jembatan keledai, tapi dengan tidak menghilangkan konsep atau teori yang disampaikan. Lalu yang kedua, menggunakan visual yang menarik. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mengajar, meskipun kita mengajarnya di bimbel sebagai seorang tutor, sedangkan Bapak Ibu menggunakan media-media yang sangat menarik untuk siswa. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan yang namanya analogi, yang cara-cara yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, ini adalah beberapa cara penyampaian materi yang baik, jelas, dan padat untuk siswa. Yang terakhir adalah bagaimana sih untuk membangun kepercayaan diri itu. Nah, kepercayaan diri hubungannya sama grogi tadi ya. Orang yang grogi, orang yang gugup itu biasanya nggak pede. Nggak pedenya macam-macam. Aku nanti takut kalau ditanya macam-macam. Nanti gimana ya kalau misalkan dia punya overthinking gitu. Jadi punya nanti gimana ya kalau nanti pas presentasi tiba-tiba mikrofonnya mati, tiba-tiba slide saya tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu harus punya yang namanya plan B. Ketika Bapak Ibu apa namanya akan presentasi, akan unjuk diri, akan melaksanakan public speaking, plan A sesuai yang Bapak Ibu rancang. Oh, nanti saya akan menjelaskan dengan menggunakan PPT dengan suara yang keras. Setelah saya menjelaskan, nanti akan saya berikan soal, akan ada diskusi. Itu adalah plan yang ideal. Nah, plan B-nya dibuat, plan B itu dibuat Bapak Ibu tuh mengira-ngira. Nanti saya kira-kiranya kalau presentasi mungkin perangkatnya yang tidak jalan. Nanti akan saya apakan ya? Nah, Bapak Ibu sudah punya plan B-nya nih. Jadi nanti ketika di lapangan, ketika nanti ada kejadian yang tidak terduga, mungkin slide-nya Bapak Ibu tidak terlihat, atau mungkin LCD-nya atau proyektornya mati, atau mungkin mikrofonnya mati, Bapak Ibu sudah punya yang namanya rencana cadangan. Jadi rencana cadangan itu wajib dimiliki oleh semua Bapak Ibu guru yang nantinya akan mengajar di kelas atau mungkin menjadi seorang tutor tadi. Nah, misalnya gini, saya mau mengajar materi yang namanya sistem peredaran darah. Saya belum menyiapkan PPT nih. Nah, harus punya yang namanya rencana cadangan. Nah, rencana cadangannya apa? Nah, saya punya LKPD. Oh iya, anak-anak tak buat ngerjain LKPD aja ah. Nah, itu namanya rencana cadangan. Karena saya belum siap PPT, karena mungkin malam sebelumnya saya ketiduran atau bagaimana. Nah, karena saya sudah punya LKPD nih, anak-anak yang saya aktifkan untuk mencari pembelajarannya sendiri. Kalau sudah mereka bisa buat presentasi. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah penguatan eye contact. Jadi ketika Bapak Ibu sedang berada di depan, jangan sampai audiensnya dicuekin Bapak Ibu. Jadi ya kita melaksanakan eye contact dengan peserta. Kita melaksanakan kontak tubuh juga dengan peserta. Kita melaksanakan juga kontak-kontak yang lain dengan peserta. Jadi kalau misalkan ada peserta yang bertanya, kita perhatikan sambil melihat matanya. Kalau misalkan ada peserta yang membantu jawab juga sama. Demikian halnya untuk siswa juga berikut. Jadi melakukan kontak mata itu bisa membuat kita itu semakin pede, semakin percaya diri. Lalu yang berikutnya adalah peduli pada diri sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan presentasi, selain kita persiapan materi, persiapan mental, jangan lupa persiapan fisik. Sarapan, makan, minum secukupnya, dan dia Bapak Ibu adalah kesehatan fisiknya wajib dijaga. Karena apa? Ketika kita sudah merencanakan matang-matang nih, materi sudah oke. Plan B atau rencana cadangan sudah oke. Tapi ketika di hari H, Bapak Ibu merasa tidak enak badan. Nah, nanti semuanya akan ambiar Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu tidak enak badan itu biasanya tuh rasanya hanya ingin yang namanya istirahat, tiduran, dan cepat-cepat selesai. Maka semua rencana yang kita miliki tidak akan pernah terlaksana dengan maksimal. Jadi oke, kita rencanakan materinya. Kita semua rancang materinya dengan segitu maksimalnya. Kita sudah punya skenario, sudah punya rencana cadangan. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu tetap menjaga fisik agar nanti ketika di hari H, nanti Bapak Ibu dapat tampil secara maksimal. Mungkin demikian Bu Sofi untuk paparan materi malam ini. Kita lebih banyak diskusi saja, Bu. Mungkin Bapak Ibu nanti yang sudah melaksanakan atau punya pengalaman di kelasnya, kita bisa dalami sama-sama, kita bisa nyari solusi sama-sama bagaimana baiknya untuk dapat bisa memanajemen kelas atau mempunyai public speaking yang bagus di kelas Bapak Ibu masing-masing.
Saya kembalikan lagi untuk acara malam hari ini kepada Bu Safi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Nora atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Eh, Banyak sekali tadi beberapa poin-poin penting yang mungkin juga sudah dicatat oleh Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan juga mungkin tadi sebagaimana yang sudah Bu Nora sampaikan, kita pada malam hari ini memang lebih banyak untuk diskusi. Jadi silakan bagi Bapak Ibu, mungkin saya bukanya per termin. Saya buka dulu termin pertama, 3 pertanyaan. Silakan bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya ataupun ada yang mau menyampaikan terkait dengan pengalamannya, mungkinnya sharing juga dengan Bu Nora di sini terkait dengan apabila ada pengalaman-pengalaman. Ya, di sini sudah ada satu orang yang mengacungkan tangan, ada Ustadz Sahidin. Silakan, maka Ustadz bisa langsung saja pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Bu Fitri, Bu Sofi. Terdengar, Tat? Jelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, ketemu juga Bu Nora, yang kayaknya sama-sama lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Kalau nggak salah dengar tadi. Ya, tapi kayaknya jaraknya cukup jauh. Saya Hafiz 2017 lulus. Pertanyaannya sih sebenarnya simpel Ibu, maksudnya kita kadang ngobrol gitu ya, bisa gitu secara secara verbal kita ngobrol enak dan lain-lain. Tapi kadang di kelas kan kita sedang asik menjelasin nih, tapi di kelas itu ada yang kurang memperhatikan. Kira-kira selain dengan bahasa verbal untuk membuat anak itu mengikuti kita, ada nggak sih sekiranya kiat-kiat nonverbal gitu dari gerak tubuh atau apa gitu yang sekiranya bisa membuat kondisi kelas itu bisa lebih efektif tanpa kita harus berhenti berbicara mungkin, terus juga tanpa kita harus berbicara lain gitu dalam kondisi bahwa kelas mungkin kita sedang menjelaskan atau kita sedang fokus dengan diskusi gitu gitu. Nah, paling pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz Tahidin atas pertanyaannya. Mungkin bagaimana Bu Nora mau langsung dijawab saja atau mau kita tampung dulu pertanyaannya? Bisa langsung dijawab saja ya, Bu Safi ya, tidak perlu Langsung apa jawab? juga. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan Bu. Sebenarnya terima kasih Pak Sahidin atas apa namanya pertanyaan yang cukup hebat. Salam kenal juga nggih Pak ya, sama-sama alumni dari UNES juga. Gitu. Mungkin dari pengalaman saya sendiri, saya pribadi sebagai seorang guru ada beberapa trik ya Pak yang saya akan laksanakan ketika saya menghadapi dan saya sangat sering menghadapi anak-anak ketika saya menjelaskan terutama ketika anak diskusi atau bahkan presentasi itu ada anak yang presentasi di depan teman-temannya yang lain itu berisik. Nah, yang saya lakukan adalah ketika anak tersebut yang berisik tadi hanya 1 atau 2 orang, itu saya bisa datangi langsung anaknya, saya tunggu di belakang. Nah, jadi memang saya sebagai penjaganya mereka agar dia itu tidak berisik atau mungkin mengganggu temannya yang lain dan uh, apa namanya ya mengganggu kondisi kelas atau membuat kondisi kelas menjadi ramai. Tetapi ketika banyak yang melaksanakan keramaian Bu Nora, apa Bu? Suaranya kurang terdengar katanya. Terlalu sorry kecil. oke oke Iya, oke seperti itu. oke Baik. saya ulangi ya Bu Sofi. Iya, Udah silakan. kejelasan belum? Sudah, Udah sudah, jelas sudah belum? jelas Bu. Oke. Sudah, sudah. Oke, oke, saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau misalnya kita menghadapi siswa kita yang misalkan kita sedang menjelasin materi nih, atau misalkan ada temennya yang sedang presentasi, temennya yang lain itu ada yang sebagian mendengarkan, mungkin ada pelaku 1, 2, 3 itu yang dia itu ngobrol sendiri, atau mungkin mengganggu temennya, atau memicu teman yang lainnya untuk ramai. Nah, kalau jumlahnya siswa yang sedikit, karena saya sebagai moderator nih di sini ya, fasilitator karena anak-anak yang presentasi, saya datangi langsung anaknya. Ya, saya colek, tuh, yuk diem. Nah, dengerin yang di depan. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ketika misalkan ada anak yang presentasi, siswa yang lainnya berisik, saya stop dulu yang presentasinya. Anak yang berisik saya tanya, tadi menyampaikan apa? Nah, nanti mestinya kelabaan karena dia nggak dengerin. Nah, dengan demikian, maka anak tersebut nanti akan lama-kelamaan akan menjadi malu sendiri ketika dia sudah sering berulang kali ditanya sama gurunya. Dengerin apa? Tadi yang disampaikan temennya apa?
itu adalah cara yang kedua. Ketika memang yang berisik itu hanya oknum-oknum tertentu atau mungkin satu, dua, tiga siswa. Tetapi ketika yang berisik itu mungkin sebagian kelas, nah ini ada yang namanya sekarang sedang viral adalah kegiatan yang namanya ice breaking, Bapak Ibu. Jadi mungkin anak-anak bosen nih kok dengerin presentasi terus ya Bu, ya jenuh nih. Nah, kita bisa yang namanya oleh anak-anak karena mungkin sekarang sudah mulai tidak kondusif, kita ice breaking dulu ya. Jadi biasanya kalau misalnya saya laksanakan adalah gini. Jadi misalkan ada anak-anak yang ramai nih. Saya buat rame sekalian. Nah, saya buat rame sekalian seperti apa? Kelas 8 tertawa 3 kali. Hehehe. Nah, gitu lah. Mesti anak-anak nyamparinya kan hehehe gitu. Kelas 8 tertawa 2 kali. Hehehe. Kelas 8 tertawa 1 kali. Kelas 8 tertawa tanpa suara. Nah, tanpa suaranya ini kita tekankan. Jadi kita ulangi lagi. Nah, pas kelas 8 tertawa tanpa suara, kita ulangi berapa kali? Oke. Diam ya, seperti ini ya. Nah, anak-anak yang tadinya awalnya ramai, kita akan kembali diam lagi. Atau mungkin kita buat SBK yang namanya halo, 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 hai, halo, itu juga bisa. Nah, jadi SBK-nya macam-macam Bapak Ibu untuk bisa mengendalikan yang namanya kondisi kelas yang sudah mungkin tidak lagi kondusif karena mungkin anak-anak yang jenuh, bosen dan seterusnya. Kadang anak-anak yang ramai itu biasanya bosen Bapak Ibu karena kegiatannya monoton itu terus. Jadi kita butuh yang namanya ada namanya jeda. Nah, jeda itu bisa diisi tadi ice breaking boleh atau mungkin guru yang tadi guru sebagai fasilitator adalah menunjuk langsung yang tadi anak atau oknum yang pembuat ramai tadi tanya tadi temannya presentasinya apa, ayo dijelaskan ulang. Nah, pasti nanti akan memicu teman yang lainnya, oh, jangan sampai berisik agar tidak ditunjuk oleh guru. Mungkin demikian Pak Sahidin untuk jawaban dari saya. Semoga menjelaskan Pak G. Iya Bu, matur suwun. Insya Allah jadi tambahan baru untuk saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, ada lagi silakan Bapak Ibu yang mau sharing mungkin terkait dengan atau mungkin bertanya ya. Di sini sudah ada Bu Giari yang mengacungkan tangan. Silakan Bu Giari. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, biasanya kan un- eh, beberapa tutor tuh ada yang memang mentalnya sedikit apa ya mellow atau sedikit misalkan agak tersinggung gitu. Apalagi misalkan dari anak-anak cowok kalau siang kan jamnya ngantuk, ada yang tidur, atau yang cewek biasanya ngobrol. Nah itu kan biasanya kita juga negur. Cuma di saat kita negur tuh ada beberapa siswa yang memang oh saya salah, saya yang nerima. Tapi ada beberapa siswa yang menerima teguran itu malah besoknya tuh kadang nggak masuk, jadi ngerasa ih apa sih nggak seru gitu. Jadi terus ada juga kan berita-berita di sekolah-sekolah kalau beberapa guru yang negur tuh malah dilaporkan gitu. Jadi jenis tegurannya harus seperti apa, harus selembut apa gitu untuk sekarang tuh. Jadi bingung gitu, takut kesinggung, negur ini salah nggak ya? Atau ngebangunin salah nggak ya? Jahat nggak ya gitu. Jadi setiap mau negur tuh suka berpikirnya panjang banget, takut salah, takut si anaknya sakit hati, kayak gitu Bu. Mungkin ada masukan untuk solusinya kayak gimana gitu Bu. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bu Gia atas pertanyaannya dan juga sepertinya mewakili beberapa guru di sini mungkin ya, termasuk saya sendiri pun juga suka seperti itu gitu, bingung gitu Ya, ya mau negur anaknya takut pundung gitu ya, bahasa Sundanya mah ya, pundung gitu ya. Tapi kalau nggak ditegur juga bagaimana gitu kan dia yang akan rugi sendiri gitu. Nah mungkin di sini Bu Nara ya, bisa memberikan masukan terkait dengan tadi yang pertanyaannya Bu Gia. ya. Makasih sebelumnya Bun. Terima kasih Bu Giari atas pertanyaannya yang hebat yang mungkin sekarang sedang viral ya Bu ya. Siswa ditegur malah marahin balik gurunya. Ini sebenarnya gini Bu, memang yang namanya sekolah itu kan kita fokusnya tidak hanya mengajarkan materi saja, tapi yang lebih utama adalah mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Nah, misalkan nih posisinya Ibu sebagai seorang guru, sebenarnya kalau guru itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita itu kalau misalkan melakukan kegiatan yang sekiranya tidak
tidak apa namanya ya, tidak di luar jalur. Misalnya gini nih, ada anak yang salah, kita tegur. Kan memang kita benar ya, karena ada anak yang salah kita tegur. Nah, itu berarti kalau misalkan anak tersebut lapor atau mungkin orang tuanya nggak terima, nah kita punya alasan bahwa anak tersebut salah. Kecuali kalau anak tersebut tidak salah, kita marahi habis-habisan, nah, itu beda lagi ceritanya. Nah, tetapi memang kalau misalkan jadi guru itu ekstra sabarnya itu sangat diperbanyak, Bu. Nah, jadi memang saya sendiri juga masih belajar ya Bu ya, mengelola atau manajemen emosi dulu, pengendalian diri. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung menjustis seorang anak. Nah, mungkin kenapa kok dia tidur, kita cari tahu dulu penyebabnya. Nah, kamu kok tidur kenapa? Sakit. Nah, kalau sakit mending ke UKS saja, atau mending sakit pulang aja nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu bisa laksanakan. Karena kalau sakit dipaksa untuk belajar, pasti mau mau dipaksa apapun nggak bakal bisa masuk materinya. Mending mereka anak tersebut pulang, istirahat, besok bisa balik lagi ke sekolah. Misalkan ada anak yang rame, Mbak kok rame kenapa? Bosen. Nah terus belajarnya mau di mana? Nah biasanya gitu, anak-anak kok kelas saya pun sendiri, kalau misalkan anak-anak sudah rame saya tanya, ini gimana? Kok rame kenapa? Bu, mungkin karena mungkin mereka tuh bosan di dalam kelas. Oke, belajarnya mau di mana? Di luar. Oke, di luar. Kok di luar berarti kesepakatannya tidak boleh rame lagi. Nah, itu juga bisa. Jadi kita jangan terpaku pada konsep lama bahwa belajar itu harus di dalam kelas. Tidak, Bapak Ibu. Sekarang itu belajar itu dapat dimanapun, di luar kelas, mungkin di gazebo atau di kantin atau di mana itu sudah bisa. Nah, misalkan mereka itu tidur ini gara-gara lapar Bu, oke yuk makan dulu yuk, makan tapi sambil belajar ya. Nah itu juga bisa. Jadi memang kita buat kelas kita yang seasyik mungkin. Kalau di kelas saya sendiri Bu, Bapak Ibu, jadi memang kelas saya itu saya bebaskan anak-anak mau belajar di mana, saya tawarkan dulu Bu, belajarnya di Serambi. Nah karena mereka kalau di Serambi itu kan kena angin spoi-spoi, jadi mereka nggak gerah. Tapi yang tadi kesepakatannya di awal, kalau belajar di Serambi kalian harus mendengarkan Bu Nora, harus fokus, kalau tidak kembali ke kelas. Nah, jadi ada kesepakatan ketika nanti saya melaksanakan seperti ini, anak harus seperti ini. Ketika anak melanggar, nanti akan kembali lagi seperti semula. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, ketika nanti ada anak-anak yang melanggar aturan, kita tanyakan dulu. Jangan langsung memarahi anak, kita tanyakan. Jangan di anak yang posisinya tidur nih, kita nerangin ada anak yang tidur, kita tanyakan dulu. Kenapa Mas? Kenapa Mbak? Mungkin sakit, atau mungkin belum makan, atau mungkin kenapa. Nah, itu bisa tanya-tanyakan. Atau mungkin anaknya juga bisa diminta untuk cuci muka dulu, baru nanti kembali ke kelas juga diperbolehkan. Hmm, itu kalau misalkan masa bangun tidur dibangunin marah itu kan ya agak gimana ya, kecuali kalau misalkan memang anak-anak tertentu. Nah kalau misalkan tidak ya silakan nanti bapak ibu guru bisa sampaikan seperti itu, cuci muka boleh kok, cuci muka dulu. Nah terus kalau yang kedua adalah ciptakan media-media pembelajaran yang menarik. Nah, anak-anak itu bisa ditanya besok, anak-anak mau belajar dengan cara apa? Bu, nonton Bu, main game Bu. Ya udah kita mulai kemas yang namanya media pembelajaran tersebut dengan apa yang diminta oleh anak. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Kurikulum Merdeka itu anak bebas menentukan metode pembelajaran yang mereka inginkan. Misalkan anak itu pengen membelajarnya menggunakan game, ya sudah gurunya sudah harus mulai effort untuk membuat yang namanya media pembelajaran berbasis game tadi. Bagaimana caranya? Ya Bapak Ibu guru silakan cari tutorialnya di YouTube atau di artikel manapun atau mungkin di media sosial di mana itu banyak sekali Bapak Ibu guru yang membagi praktik baiknya tentang metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa, itu harapannya memang siswa itu bisa lebih fokus dan menerima pembelajaran Bapak Ibu. Jadi yang memang yang pertama adalah kita tahu dulu kondisi siswa, jangan langsung menjudge siswa tadi. Ketika kita sudah tahu dulu kondisi siswa, kita carikan solusi. Misalkan anak pengennya makan dulu, ya oke kita belajar sambil makan tidak apa-apa. Makan boleh tapi sambil belajar. Kalau cuma makan saja nggak sambil belajar nggak boleh, makanya dihentikan. Nah, jadi buat kesepakatan. Jadi setelah anak-anak tadi mendapatkan yang namanya kondisinya tadi, silakan yang kedua adalah buat kesepakatan. Lalu yang berikutnya adalah membuat media pembelajaran semenarik mungkin sesuai dengan metode pembelajaran yang diminta oleh siswa. Biasanya kalau di kelas saya, di akhir pembelajaran saya tanyakan dulu kepada siswa, besok pertemuan minggu berikutnya kalian mau kelasnya mau ngapain sama Bu Nura. Nah, ketika anak sudah bilang, Bu, nonton Bu, observasi aja yuk Bu, jalan-jalan Bu, ini Bu. Nah, oke kita tampung, kita cari yang
paling terbanyak pilihannya. Itulah metode pembelajaran yang akan kita gunakan di pertemuan berikutnya. Maka dengan demikian, Bapak Ibu guru nanti ketika anak pas jamnya atau mapelnya Bapak Ibu itu, anak-anak tidak akan lagi menghindar, tetapi anak-anak malah yang menjemput Bapak Ibu, karena mereka itu seakan-akan merindukan Bapak Ibu guru. Karena apa? Karena metode pembelajarannya itu menarik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa. Mungkin begitu Bu Giari, tapi intinya kalau guru itu ada undang-undang yang melindungi, asalkan memang tidak begitu kebangetan ya Bapak Ibu guru yang menegur siswa atau menghukum siswa tadi. Kita boleh menghukum loh, kita boleh menghukum siswa kita kalau memang siswa tersebut itu salah. Tapi ya hukumnya yang sesuai dengan kemanusiaan, jangan sampai yang sampai membuat siswa itu cedera atau mungkin apa, itu juga tidak boleh. Karena menghukum itu, hukuman yang kita berikan kepada guru, kepada siswa itu adalah hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang melukai. Itu Ibu Budiari untuk penjelasan dari saya, semoga membantu ya Bu ya. Ya, udah jelas Bu. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih perbaiki, lebih menarik lagi buat anaknya. Berarti lebih membebaskan ke anak-anaknya ya. Gitu, itu. Iya, membebaskan tapi masih terarah Bu. Makanya tadi ada yang namanya kesepakatan. Ketika anak melanggar kesepakatan, oke kita kembali ke metode yang semula. Jadi gitu. Jadi membebaskan boleh, tetapi ada kesepakatan di awal. Oke kita belajar di luar, tapi tidak boleh ramai. Tidak boleh tidur lagi, tidak boleh berisik lagi. Ketika kamu berisik, ketika kamu tidur, oke silakan membelajar kembali ke kelas masing-masing kayak gitu. Dia tetap ada kesepakatan di awal dengan siswa. Gitu Bu. Ya, oke. Ya baik Bu. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk motivasinya, untuk pencerahannya Bu. Terima kasih Iya, banyak. sama Bu Gia. Ya. Baik, mungkin selanjutnya tadi ada Bu Yuliana ya Bu ya, yang sudah mengangkat tangannya. Maka Bu Yuliana bisa langsung saja diajukan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Eh, Dua pertanyaan boleh? Boleh Ibu? Boleh, boleh, boleh. Boleh, Mangga. Yang pertama ini baru saya alami gitu ya. Yang sekarang saya alami, bagaimana mengatasi kondisi anak yang ikut bimbel, namun terpaksa gitu. Maksudnya ikut bimbel itu karena didaftarkan orang tuanya gitu ya. Nah, alhasil itu hadir jarang hadir gitu ya. Terus kalaupun hadir, eh, pengennya ya tidur gitu. Udah berusaha dengan cara halus, diajak ngobrol, eh, tapi ya gitu masih aku kan nggak mau gitu. Seperti itu Bu. Jadi eh, agak kesulitan gitu ya. Sedangkan ada beban tersendiri gitu ya. eh Buat saya gitu ya. Maksudnya beban di sini beban tanggung jawab ya. Dia udah ikut bimbel tapi nggak mau gitu ya, nggak mau mengikuti prosesnya gitu ya. Mengerjakan soal tidak mau mendengarkan penjelasan juga males gitu. Nah, yang kedua sebenarnya waktu efektif untuk bimbel itu berapa lama gitu ya? Kalau di kita kan 1,5 jam ya Bu. Nah, kondisi saya ngajar siang dan ada siang ada sore gitu ya. Kondisi sore ini agak mulai 3:30 selesai jam 5 gitu ya. Jadi kondisi di mana anak kan udah belajar dari pagi gitu ya, pagi terus siang mungkin ada aktivitas lain, sorenya bimbel gitu ya. Alhamdulillah kalau dari segi kedatangan hadir di Putra lebih lebih apa ya rajin gitu. Cuma anak Putra ini kan lebih gerak ya. Jam 5 maaf. Jam 4 tuh udah nanya, Bu, pulang kapan gitu ya. Eh, Kan udah tahu jadwal jam 5 gitu. 4:30 tuh tiba-tiba Bu izin keluar kamar mandi, izin lagi keluar. Sampai pernah saya bikin games gitu ya, pakai games. Tertarik tuh sebentar anteng gitu ya, seneng gitu pakai apa namanya EducaPlay. Tapi bertahan 10 menit. Habis itu, Bu, pulang dong udah 4:30 lebih. Lapar dan sebagainya gitu ya. Keluar lagi, masuk lagi kayak gitu. Jadi, gimana ya Bu untuk ngatasinya dengan waktu 1,5 jam
dan sore gitu. Mungkin aktivitas anak-anak dengan apa namanya udah capek ya, seperti itu Bun. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana atas sharingnya di lapangan ya Bu ya, kondisi di lapangan, real di lapangan. Ini sebenarnya saya juga pernah mengalaminya Bu. Jadi dulu waktu pertama-tama ngajar itu di bimbel juga sih. Bimbel juga itu ada anak itu yang sebenarnya mereka ikut bimbel itu sebenarnya adalah orang tuanya yang mendaftarkan. Jadi kalau melakukan mendaftarkan kan ujiannya kan kayak kurang maksimal ya, setengah hati berangkat. Dia berangkat asal memenuhi absen aja. Asal orang tuanya tahu, oh dia berangkat les gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di kelas itu cuma main game aja. Udah main game terus-terusan itu nggak dengerin pelajaran, nggak ngapa-ngapain. Nah, saya yang pertama kali saya laksanakan adalah pertama itu saya hubungi orang tuanya dulu. Jadi konsultasi sama orang tua. Saya konsultasi sama orang, saya ceritakan kondisi sebetulnya, Bu. Ini sebenarnya yang mau les siapa ya? Orang tuanya siapa anaknya? Gitu. Nah, saya jujur langsung belak-belakan seperti itu, Bu. Karena memang anaknya sepertinya kok kurang interest ya dengan pembelajarannya. Iya, Bu. Sebenarnya saya mendaftarkan karena anak nilai saya itu, nilai anak saya itu rendah di mapel ini. Kebetulan kemarin saya waktu masih ngajar kimia, Ibu. Karena kimia itu kan materi yang susah ya. Sementara itu masuk ke bagian UN, dulu masih ada UN, ujian nasional. Jadi didaftarkanlah anak tersebut oleh orang tuanya. Nah ini mohon bantuan Bu Nora ya Bu ya. Udah anaknya mau diapain terserah Bu, nggak apa-apa, dimarahin juga nggak apa-apa gitu malah anaknya. Jadi kita harus ada yang namanya komunikasi tetap sama orang tua. Tetap komunikasi sama orang tua itu penting Bu. Jadi kita itu walaupun tipi-tipi karena kita sudah ngerasanya tanggung jawab, tetapi ketika anak ini tidak mau kita tarik nih, nah jadi caranya adalah kita minta orang tua untuk bantu dorong di anak tadi. Nah, orang tuanya karena orang tuanya kan ketemu sama dia itu kan hampir 24 jam ya. Jadi kita konsultasi sama orang tua tuh kita punya permasalahan seperti ini. Si Mas itu kalau berangkat cuma pengen main game, saya mohon bantuannya. Saya bisa bantu kalau misalkan dari ibu, dari orang tua juga bisa memberikan pengertian kepada anak bahwa mereka adalah itu ada manfaatnya. Nah, lambat laun memang cara tersebut berhasil, Bu, tetapi ya hanya sebentar saja. Akibatnya yang kedua saya berusaha menjadi temannya dia. Kebetulan pada saat itu memang kondisi kelasnya itu yang kelas yang saya ampu jumlahnya memang sedikit, cuma 5 anak. Jadi 3 anak itu dia niat untuk les tadi, 2 anaknya kebetulan satu kelas, satu sekolah itu ya udah isinya main game terus. Nah, saya coba berusaha untuk masuk ke dunia mereka. Saya jadikan mereka itu teman saya. Teman dulu saya kenalan dengan mereka, PDKT lah namanya, PDKT dulu. Nah, ketika saya sudah masuk ke anak tadi, nah saya mulai pelan-pelan untuk bisa memberikan materi tadi. Nah, ketika karena anak-anak kan memang sukanya main game ya, ya udah karena mereka sukanya main game, akhirnya saya buat yang namanya soal tapi bentuk variasinya game online. Nah, itu anak-anak lebih tertarik, Bu. Kebetulan lebih tertarik. Nah, jadi karena mereka sukanya main game kayak Mobile Legends, kok dulu belum ada Mobile Legends sih. Game apa ya, Pak? Dulu pernah main game itu, sering main game itu tadi. Nah, anak-anak akhirnya saya buatlah soal tapi dalam bentuk game online karena sekarang aplikasi game online tuh banyak sekali Bu. Jadi silakan nanti Ibu Bu Yuliana sakit browsing ya. Ketika anak-anak memang suka main game online atau HP-nya tidak bisa dilepas, nanti mungkin soalnya bisa dialihkan ke game online tadi. Jadi anak-anak itu ngerasanya mereka nggak ngerjain soal, tapi kalau nggak ngerjain soal tapi ngerasanya kayak main game tadi. Karena memang untuk template-template yang ada di game online itu hampir sama dengan game online yang versi nyatanya tadi. Itu Bu Yuliana. Mungkin sedikit membantu ya Bu ya untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi di kelasnya Ibu. Semoga nanti kedepannya siswanya jauh lebih serius dalam pembelajaran dan lebih apa namanya bersemangat dalam belajar tadi. Ini lalu yang kedua durasinya ya Bu ya, durasi waktunya ya. Sebenarnya untuk Iya, durasi waktu itu gimana ya Bu ya? Yang namanya les memang tidak bisa kok di pagi hari. Pagi hari kan mereka sekolah ya, jadi mau tidak mau adalah di sore hari tadi, sore hari atau siang hari. Pasti memang resikonya adalah mereka itu capek karena seharian mereka sudah
sekolah, mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler dan yang lainnya. Dan otomatis biasanya kalau sudah seperti itu, pelampiasannya di tempat les mereka nggak serius, main game dan kawan-kawan. Nah, biasanya kalau saya sudah seperti itu, saya dampingi dulu anak-anak yang memang perlu didampingi tadi, yang pengen yang cepat selesai. Jadi kamu boleh main game, tapi kalau udah selesai soalnya dulu. Kalau soalnya belum selesai, game-nya nggak boleh dimainkan. Jadi memang saya tegel-tegelan di situ. Nah ini juga saya bilang dulu sama orang tuanya, Bu, nanti kalau misalkan les, boleh nggak sih Bu, HP-nya anak tersebut saya pinjem dulu biar anaknya fokus pada soal tadi. Jadi memang dulu saya sering melaksanakan HP-nya Bunura pinjam dulu ya, tak tahan bentar, kamu biar fokus pada soal, kalau udah selesai nanti Bunura kembalikan. Boleh ngelakuin apapun sampai nunggu kelas selesai, yang penting soalnya diselesaikan dulu. Jadi memang seperti itu. Nah ini saya dampingi dua anak, waktu beberapa anak yang seperti itu dulu, nanti baru saya selesaikan kelas secara klasikal. Jadi mungkin seperti itu Ibu untuk membantu sedikit jawabannya. Jadi lebih kepada kita mendalami anak dulu, kita tahu dulu anak itu pengennya apa. Nah, kalau sudah ya sudah tadi komunikasi dengan orang tua juga penting karena di sini anak tidak hanya bebannya ke guru tetapi juga orang tua juga punya andil dalam kesuksesan siswa. Itu Ibu Juliana, semoga membantu Ibu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bunda, semoga tadi pertanyaannya terjawab ya, Bu Yuliana, terkait dengan bagaimana siswa menghadapi siswa yang ibaratnya terpaksa mungkin ya, karena kan berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah mungkin bahasanya mereka udah paham, mereka wajib sekolah gitu kan. Tapi kalau bimbel ya mereka tahu kalau itu bukan kegiatan wajib gitu. Jadi kadang ada niat ada, ya kebanyakan justru nggak ada. Terutama kalau saya lihat sih anak-anak SMP ya Bu ya, yang niatnya masih suka datang datang pergi gitu niatnya itu. Baik, silakan Iya, Bapak Ibu, betul. ada lagi pertanyaan sebelum mungkin nanti saya coba cek di sini di kolom chat sudah ada satu pertanyaan masuk dari Ustadz Abdul Halik. Mungkin sebelumnya ada yang mau bertanya secara langsung dulu. Oh, di sini ada Bu Hasna. Maka mungkin silakan Bu Hasna. Nanti setelah Bu Hasna, saya lanjutkan ke chat dari Ustadz Abdul Halik. Enggak, Bu Hasna. Ya, makasih banyak Bu Sopi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Kan tadi terkait manajemen kelas ya. Tadi bagusnya pertanyaannya Bu Yuli ya. Kalau jam efektif bimbel itu berapa lama kayak gitu. Nah, karena di Ashifa itu memang lingkungannya itu apa maksudnya anak-anak mungkin kadang terlambat kayak gitu terus keburu waktu asar. Nah, menurut Ibu lebih baik pada saat kita punya suatu materi yang sudah kita sketsakan pada suatu pertemuan, tetapi karena waktunya itu kan karena anak-anak terlambat, terus kemudian kepepet waktu asar, terus jadi jam belajarnya berkurang, apakah lebih baik memaksakan materi selesai ataukah lebih baik memang kita menyesuaikan saja yang penting anak-anak paham. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kan kita di bimbel ya, Bu. Nah, di bimbel itu kan pasti akan ada laju materi dari sekolah dan laju materi dari kita. Terkadang memang ada beberapa, karena kurikulum merdeka, karena ada beberapa materi yang memang cukup maksudnya tiba-tiba berbeda, maksudnya kita sudah mensketsakan mungkin dari bimbel itu laju materi itu seperti ini tapi di lapangan itu mungkin di sekolah akan ternyata berbeda lagi pada saat beberapa pertemuan. Nah, menurut Ibu penting nggak sih kita menanyakan dari sebelum pembelajaran ke anak-anak materi dari sekolah itu sudah sampai mana, sejauh mana untuk mensinkronkan materi di bimbel dan juga di sekolah seperti itu, Bu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Hasna atas pertanyaannya. Yang pertama ya Bu ya, kalau sepemahaman saya menjadi seorang pengajar bimbel Bu, bimbel itu kalau Bapak Ibu guru sebagai seorang pengajar bimbel ketika di kelas jangan terlalu banyak memberikan materi. Karena di bimbel anak-anak itu tujuannya adalah bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru dengan cepat dan tepat. Jadi materi sudah biarkan materi itu urusannya guru di sekolah.
Nah, di bimbel itu banyak-banyaklah yang namanya latihan-latihan soal. Nanti ketika anak-anak latihan soal, Bapak Ibu guru semuanya silakan dapat memberikan sedikit materi di pembahasan soal tadi. Nah, itulah yang diharapkan oleh anak-anak sebenarnya kalau les itu. Jadi saya sendiri kalau sebagai siswa les, saya les itu adalah untuk mencari cara yang paling mudah, cara yang paling cepat, tapi yang paling tepat daripada cara guru saya di sekolah. Karena apa? Guru saya kalau di sekolah itu menjelaskannya oke, betul, kita gampang menerima, tetapi caranya itu lama. Kalau untuk menyelesaikan soal itu nanti soalnya keburu waktunya habis, soalnya belum selesai semua. Makanya saya ikut les karena di les itu biasanya itu ada yang namanya tips dan trik untuk menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat. Inilah yang diharapkan dari siswa-siswi kita sebenarnya seperti itu. Jadi sekali lagi kalau misalkan nanti Bapak Ibu guru ada di kelas, itu silakan perbanyak soal latihan. Untuk materi itu include pada saat pembahasan soal. Jadi materi tidak perlu lagi disampaikan ulang di tempat les, tetapi ketika di tempat les atau tempat bimbel tadi, kita langsung ke pemberian soal, pemberian kasus kepada siswa. Nanti sembari anak-anak mengerjakan, sembari kita membahas, nah kita bisa ngambil sedikit nih materi-materi kita menjelaskan. Itu yang diharapkan anak-anak. Lalu yang kedua, terkait materi ya, materi. Nah, untuk materi itu lebih baik memang karena kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang membebaskan guru untuk menentukan materi mana yang nanti akan diajarkan kepada anak terlebih dahulu. Kadang sama-sama kelas 7 SMP, tetapi antara SMP A dengan SMP B itu materi yang diajarkan beda, Bu. Karena apa? Di kurikulum Merdeka itu materi itu dibebaskan sepenuhnya pada guru yang mengampu. Kita hanya diberikan yang namanya CP atau capaian pembelajaran. Untuk materi, pembagian materinya itu adalah semuanya tergantung dari MGMP guru yang ada di sekolah. Ini disesuaikan dengan karakteristik siswa dan macam-macam, ada banyak pertimbangannya. Jadi antara sekolah A dan sekolah B, meskipun jenjang sekolahnya sama, mungkin ada materi yang disampaikan berbeda. Mungkin kelas 7 yang sekolah A sudah diajarkan sistem pencernaan, tapi sekolah B yang belum. Nah, itu kita perlu ditanya di awal, Mbak, materinya sampai mana? Nah, kalau sudah, kita baru menyesuaikan untuk memberikan soal yang sesuai dengan materi-materi yang telah dipelajari siswa tadi. Begitu. Jadi memang untuk penanyaan materi itu sangat penting di awal karena memang di kurikulum Merdeka itu antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, bahkan dengan kurikulum yang ada di bimbel pun pasti akan berbeda karena kurikulum Merdeka itu memberikan kebebasan bagi guru sekolahnya itu untuk menata penyampaian materinya, kapan materi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, kapan yang di tengah, kapan yang di akhir. Begitu, Mbak. Untuk jawaban dari saya, terima kasih. Semoga mampu menjelaskan, Gih. Tadi Bu Hasna ya sebetulnya ya. Ya, betul, betul Bu. Baik, terima kasih Bu Hasta atas jawabannya dan juga pada Bu Nora. Di sini ada dua penanya terakhir Bu, mungkin tadi yang di Ustadz Abdul Halik di kolom chat dan juga ada Bu Puzi di sini. Mungkin saya ke kolom chat dulu karena tadi pertanyaannya sudah dikirimkan lebih dulu. Baik, mungkin di sini saya saya dibantu oleh teman saya untuk menerjemahkan. Jadi intinya adalah kebetulan Ustadz ini pada tahun lalu diberikan amanah untuk mengajar di dua kelas yang berbeda. Kelas yang pertama, kelas A, itu anaknya aktif, interaktif, ya, kelas berjalan dengan menyenangkan. Nah, tapi kelas B ini ibaratkan kebalikannya dari kelas A, Bu. Jadi anaknya nggak aktif, tidak interaktif sama sekali, terus ya ibaratkannya kelasnya benar-benar pasif gitu. Mungkin dan juga kelasnya ini adalah kelas putri, yang mana kalau putri biasanya anak-anaknya jauh lebih perasa ya Bu ya, dan ini anak SMA seperti itu. Nah, yang mana pada akhirnya di kelas B ini karena sifat kelasnya seperti itu benar-benar mengganggu proses pembelajaran seperti itu. Nah, Ustadz sudah mencoba untuk berbagai macam metode ya, bagaimana caranya untuk meningkatkan keaktifan di kelas, gitu ya, menggunakan metode yang menyenangkan dan sebagainya. Tetapi di kelas B ini ya pada akhirnya tetap kelasnya seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali gitu. Dan bahkan ibaratkannya kayaknya praktisi public speaker yang baik pun kayaknya bakal susah nih sama kelas B ini gitu. Nah, gimana sih Bu? Mungkin dari Bu Nora sendiri gitu ya, yang sudah berpengalaman mengajar di sekolah juga kan pasti pernah mengalami ada kelas yang ibaratkannya kelas yang aktif dan juga ada anak yang ada kelas yang sangat pasif. Nah, gimana sih Bu agar si dua kelas ini tetap bisa mendapatkan materi mungkin atau pelayanan yang sama lah ibaratkannya, mereka sama-sama kelas gitu. Tapi di sini posisinya ya tadi satu kelas ada yang aktif dan satu kelasnya dia sifatnya pasif.
Nah, kira-kira kalau Bu Nora sendiri pernah tidak mengalami hal seperti itu dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi terutama untuk kelas yang kedua tadi yang sangat pasif siswanya? Bu Sofi Ya, maaf Bu, suaranya pelan nggak sebenarnya gini ya. kedengaran? Ya, Sebenarnya pelan ya. Ini gimana? Udah. udah, Udah ya, Bu ya. Oke, udah. ya. Mungkin sedikit membantu menjawab ya. Semoga memberikan pencerahan. Bagi saya pribadi pernah Bu mendapatkan kelas yang seperti itu. Ada satu kelas itu yang isinya itu aduh anteng semua, anaknya kalem semua. Tapi memang dia itu karakteristiknya seperti itu. Dia anaknya yang pendiam, nggak mau menyampaikan pendapat. Kalau ditanya itu ya diem semua. Itu hampir sekelas seperti itu. Tidak ada yang menjawab. Akhirnya apa? Tetapi anaknya kalau disuruh mengerjakan soal mau mengerjakan. Nah, jadi kalau ini memang kelasnya adalah kelas di bimbel, kelas di bimbel itu boleh tahu Bu jumlah maksimal muridnya berapa ya Bu ya? Di 20 orang Bu, maksimal di 20. Tapi ada juga yang 20. lebih sih, tapi maksimalnya di 25, tapi nggak banyak kelas seperti itu. Tentangnya di 20 sih. Tentangnya di 20. Oke. Sebenarnya kalau 20 itu masih kelas besar ya Bu ya. Kalau bimbel itu paling tidak kelasnya maksimal itu 10 orang. Jadi karena bimbel itu kan memang pembelajaran di luar kelas yang anak-anak itu lebih nyaman ketika itu mereka itu jauh lebih terlayani. Terlayani dalam hal ya tadi pemahaman materi tadi melalui soal-soal tadi. Sebenarnya kalau misalnya kelasnya kelas kecil, nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa laksanakan kegiatan ini yaitu pendampingan secara personal. Kadang anak itu memang dia dari wataknya seperti itu. Wataknya adalah pendiam, males untuk ngomong, males untuk menyampaikan pendapat, mau dipaksa seperti apapun ya udah nggak bakal keluar suaranya. Tetapi kadang anak tersebut itu malah kalau misalkan suruh ngerjain soal ya mau dikerjain. Nah, caranya kalau misalkan menemui anak seperti itu ya sudah didampingi secara pribadi saja. Tapi kalau misalkan cara ini ternyata tidak maksimal, mungkin kita bisa minta bantuan dari adminnya yang bimbel untuk mengacak ulang mungkin ya. Mengacak ulang untuk siswa-siswa yang tadi, yang pendiam tadi agar tidak dijadikan satu kelas. Jadi nanti mungkin bisa diatur ulang untuk siswa yang satu kelas yang mungkin pendiam semua tadi atau mungkin yang crowded tadi untuk digabung sama anak-anak yang pinter. Jadi anak-anak yang pinter tadi bisa menjadi tutor sebaya buat mereka. Atau mungkin memacu mereka untuk bisa lebih aktif lagi di kelas. Agar nanti pembelajarannya juga lebih maksimal. Mungkin seperti itu sih Bu untuk caranya. Jadi memang kalau di saya sendiri karena di sekolah itu dulu pernah mengalami seperti itu. Di kelas saya ada 32 siswa. Ya sudah memang saya berikan mereka pekerjaan. Karena memang untuk gaya belajar anak itu kan beda-beda ya. Ada yang memang dia emang anak komunikasinya bagus, ada yang dia itu suka berpendapat, ada yang dia itu suka show off gitu, tapi ada juga yang dia itu malu-malu gitu. Tapi kalau misalnya suruh ngerjain soal, suruh ngerjain tugas, suruh ngerjain apa itu dia mau. Akhirnya memang saya intinya kenali dulu sih siswa kita maunya itu apa. Nah, jadi kita mau memberikan sesuatu tuh kita kenali dulu. Kadang kita sudah memberikan metode A, B, C, tapi tidak bisa diterima siswa karena apa? Metode yang kita sampaikan, metode yang kita rancang itu ternyata tidak sesuai dengan minat mereka. Jadi kalau misalnya kita sudah bingung nih, sudah buntu mau menggunakan metode apa, kita lempar lagi kepada siswa. Anak itu pengennya apa? Pengennya gurunya seperti apa? Nah, kalau sudah kita kembalikan lagi ke siswa, kita baru merancang metode atau sesuatu hal atau mungkin pekerjaan atau mungkin tugas yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan tadi. Nah, dengan demikian ya harapannya agar tadi siswa yang kurang aktif tadi karena mereka sudah merasa terlayani tadi ya dengan apa yang diinginkan tadi disanggupi oleh gurunya, maka dia akan jauh lebih lebih aktif lagi di kelas. Begitu Bu Sofi untuk jawaban dari saya. Semoga sedikit membantu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Nora atas jawabannya. Mungkin terakhir ya Bu ya, ini dari Bu Kuzi. Ini pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Silakan Bu Kuzi. Baik, terima kasih. Bismillah. Bu Nora, saya izin untuk bertanya. Tadi sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi ada beberapa yang sudah terwakilkan juga oleh Bapak Ibu sebelumnya. Mungkin ini saya menambahkan pertanyaan satu saja untuk pertanyaan yang terakhir ini, yaitu gimana sih Bu, ada nggak triks dan tipsnya untuk kita sebagai tutor itu bisa memancing keberanian anak untuk bertanya atau jujur dengan hal yang masih jadi kendala
Karena gini, ada beberapa siswa yang ternyata sebetulnya dia pengen bertanya gitu di kelas tertentu, tapi karena dia merasa minder karena teman-temannya mungkin merasa bisa, jadi malu untuk bertanya. Dengan hasilnya jadi pertanyaan yang pengen ia tanyakan ke tutor itu dia pendam gitu. Nah, setelah teman-temannya pulang atau setelah sesinya selesai, barulah si anak ini bertanya gitu ke tutor. Tetapi kendalanya adalah terkadang sudah ditunggu untuk sholat berjamaah, misalkan sholat asar. Nah, seperti apa kita sebagai tutor ini untuk memancing keberanian siswa, yang terutama untuk siswa-siswa yang masih ada kendala nih di bagian materi yang masih belum paham, atau mungkin barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, untuk berani untuk menyampaikan ke tutornya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Puzi. Ini berarti anaknya mungkin cenderung introvert ya Bu ya. Dia itu pengen tahu, ada niat untuk belajar tapi itu malu. Malu untuk bertanya karena mungkin merasa teman-temannya tuh udah pada paham semua, dia nggak paham. Akhirnya dia itu bertanyanya di luar jam, akhirnya malah kehabisan waktu. Mungkin seperti itu ya Bu Puji ya, saya tangkap ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, yang cara pertama yang dapat Ibu lakukan adalah ketika Ibu sudah selesai menerangkan, kan mesti ditanyakan, ada pertanyaan enggak? Gitu ya. Jadi kalau misalkan diem semua, Mas, yuk silakan bertanya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, Mas ini udah paham. Itu juga bisa. Nah, kalau tidak, bisa diminta untuk menyelesaikan soal di depan papan tulis gitu kan. Bapak Ibu kan punya cara lagi ya. Jadi ada ngasih soal nih, beberapa soal di papan tulis agar tidak ketahuan. Jadi kita berikan giliran kepada semua siswa untuk maju menyelesaikan. Nah, ini nanti, nah kalau sudah nanti kita berikan pendampingan yang di depan tadi. Nah, untuk membantu siswa yang tadi mungkin belum jelas tadi. Kita memberikan soal yang sama materinya. Jadi mungkin sama-sama menjelaskan tentang materi matematika apa ya. Misalkan matematika adalah tentang limit atau trigonometri. Jadi sama-sama trigonometri atau sama-sama bilangan, sama-sama soal trigonometri tadi, tetapi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya angkanya dibedakan untuk mengecek anak siswa ini paham atau tidak. Nah, ketika nanti ketemu sama siswa yang tidak paham, nah kita berikan pendampingan ekstra langsung di situ, langsung di jam itu langsung, bukan di luar jam. Kalau di luar jam nanti khawatirnya kehabisan jam. Itu cara yang kedua seperti itu. Jadi cara yang pertama tadi langsung menunjuk siswa yang tadi sering bertanya untuk menanyakan, Mas X sudah paham ya? Sudah paham atau belum ya? Silakan kalau belum silakan bertanya. Enggak apa-apa, enggak usah takut, enggak usah malu. Nanti saya bisa ulangi lagi untuk penjelasannya. Kalau misalkan ternyata masih enggak mau, nah, cara yang kedua yaitu memberikan soal di depan papan tulis, lalu kita tunjuk beberapa siswa yang sekiranya atau menurut kita itu belum paham terkait penjelasan kita. Nah, nanti kan ketika siswa nanti sudah maju menyelesaikan soal di papan tulis, pasti kita tahu dong anak itu nggak pahamnya di mana. Nah, kita bisa mengulangi lagi penjelasan di mana siswa itu tidak paham. Begitu Ibu, mungkin untuk caranya seperti itu Bu. Jadi bisa menunjuk langsung siswanya pada saat ditanyakan atau diberikan feedback tadi, ataupun memberikan yang namanya assessment formatif, di mana formatif ini untuk mengecek, menjelaskan materi lanjutan, ataukah kita perlu menunggu dulu siswa yang masih meraba-raba materinya, ataukah kita perlu mengulangi lagi materi yang kita sudah bahas tadi. Mungkin demikian Bu Puzi untuk jawaban dari saya. Semoga ada pencerahan ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Nora. Sama-sama. Baik, alhamdulillah ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:04 di sini, maka untuk sesi tanya jawab sendiri kita cukupkan, walaupun mungkin nanti kalau misalnya ada Bapak, Ibu, Ustazah yang masih ingin bertanya atau punya pertanyaan, itu nanti mungkin bisa disampaikan lewat saya, mungkin ya Bu Nora, mungkin sedikit-sedikit nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya sedikit-sedikit agak nyolek Bu Nora gitu ya, buat nanya gitu, ini kira-kira gimana Bu, gitu kan ya, mungkin ada Ibu punya pengalaman yang sejenis dan serupa, bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yang mana memang masalah ini tuh kayak berulang-ulang selalu terjadi setiap tahunnya seperti itu. Tapi semoga saja materi kita pada malam hari ini sedikitnya memberikan masukan-masukan kepada Bapak Bunda saya semua untuk bagaimana menghadapi anak-anak di kelas. Tadi sih saya bisa simpulkan bahwa ada 3 poin utama. Yang paling pertama adalah kuasai materi, ya. Yang kedua adalah
buatlah persiapan terlebih dahulu ya, bisa latihan di depan cermin gitu ya, atau direkam, direcord. Dan yang ketiga adalah yang paling penting yaitu kepercayaan diri, karena walaupun misalnya sudah menguasai materi, sudah latihan, tapi ternyata kepercayaan dirinya belum muncul, itu sama saja dengan bohong gitu. Jadi memang saya rasa kepercayaan diri merupakan hal yang paling penting, hal yang paling utama yang harus dimiliki, tidak hanya untuk tutor saja, melainkan untuk semua guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nora atas jawaban-jawaban yang sungguh luar biasa dan juga materi pada malam hari ini. Insya Allah nanti materinya bisa dikirimkan ke saya, Bu ya. Dan sekaligus juga ini ada recording yang nanti mungkin akan saya coba untuk edit terlebih dahulu sebelum nanti saya publikasikan. Jadi nanti akan saya kirimkan hasil recording materi malam hari ini dan juga tadi materi yang sudah Bu Nora sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ustaz Ustazah, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Ya, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama.